Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, rencananya kita membahas kitab atau melanjutkan kitab Asmaul Husna, tapi karena berhubung nanti malam tepat pada pukul 12.00 kita akan menghadapi tahun baru Masehi, dan banyak kemungkaran yang kita lihat di masyarakat kita ini apabila datang tahun baru Masehi ini. Padahal sudah jelas-jelas ada Masehinya. Artinya kan bukan tahun baru Islam. Tapi justru kebanyakan yang merayakan tahun baru itu umat Islam. Ya, boleh jadi mungkin karena negeri kita ini mayoritas Muslim. Tapi itulah anehnya, mayoritas Muslim justru yang dirayakan bukan perayaan Islam. Maka kita akan membahas dari sisi sejarah dulu. Kemudian apa saja kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat di masyarakat apabila sudah masuk tahun baru tepat di pukul 12.00, dan apa yang harusnya kita lakukan apabila terjadi perpindahan tahun itu. Inilah 3 poin yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita awali dengan sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Kita tahu bahwa di kota Madinah itu sebelumnya sudah ada hari raya yang dikenal dengan hari raya Nairuz 1 Maret dan juga Mihrajan 6 bulan setelahnya. Itu hari raya yang biasa dilakukan di kota Madinah. Nah, ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, maka Rasul heran kenapa warga Madinah, khususnya orang-orang Ansor, itu mereka merayakan perayaan yang sebenarnya 2 perayaan itu adalah adopsi dari negara Persia, Nairuz dan Mihrajan itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, lakum yaumani, bagi kalian ada 2 hari raya. Allah sudah menggantikan 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya tersebut, dan itu lebih baik dibandingkan 2 hari raya yang kalian rayakan. Kemudian Rasul menyebutkan pertama Idul Fitri sebagai pengganti dari Nairuz, kemudian yang kedua Mihrajan diganti dengan Idul Adha. Lah, di sini perayaan Nairuz dan Mihrajan ini kenapa hanya ada di Madinah? Orang-orang Mekah tidak merayakan. Karena kita tahu bahwa asal dari penduduk Madinah, khususnya orang-orang Ansar, itu kan dari 2 suku. Pertama suku Khazraj yang paling besar, yang kedua suku Aus. Dan dua-duanya dari satu kakek yang sama yang disebut Bani Kailah. Dan kalau kita runut sejarah orang-orang Ansar ini, kakek buyut mereka itu berasal dari Yaman.
Jadi mereka semua berasal dari Yaman. Yang ketika terjadi musibah besar di mana bendungan Ma'rib ketika itu pecah, kemudian ribuan manusia meninggal. Lah orang-orang yang hidup atau sisa-sisa orang hidup itulah kemudian mereka hijrah dari Yaman kemudian datang ke kota Madinah. Karena dilihatnya Madinah dengan Yaman itu ada kemiripan tanah, artinya sama-sama subur, sehingga mereka tidak ke Mekah. Mereka biasa bercocok tanam. Ketika melihat tanah Madinah subur, makanya mereka hijrah ke kota Madinah. Intinya bahwa kakek buyut orang Ansar itu adalah orang-orang Yaman. Dan Yaman itu pernah dicengkram Persia. Kita tahu bahwa sejarah Yaman itu pernah dikuasai oleh Abrahatul Asram, yang kita kenal dengan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah itu. Adapun kenapa kemudian Abraha itu datang dari Ahbas, dari Ethiopia ke Yaman, itu karena perintah dari Raja Romawi yang meminta Najasyi untuk mengirim pasukan dan menyerang Yaman. Lah yang diutus itu pimpinannya namanya Abraha dan juga Riyadh. Karena ketika itu terjadi pembantaian yang luar biasa yang disebut kisahnya dalam Quran itu sebagai Ashabul Uhdud, dan itu disebutkan dalam surah Al-Buruj. Itulah asal mula Yaman itu dikuasai orang-orang Ethiopia. Lah setelah Yaman kemudian dikuasai oleh orang-orang Ethiopia sampai Abraha kemudian meninggal dunia karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu digambarkan dalam suratul Fil, ya. Maka kemudian penerusnya yang namanya Masruq putra Abraha itulah yang kemudian menguasai Yaman. Sampai pada waktunya ada seorang raja dari turunan Yaman, Himyar, namanya Saif ibn Dhiyazan. Itu ingin mengusir orang-orang Akhbas Ethiopia keluar dari Yaman. Cuman karena mereka kuat, mereka tidak bisa mengusirnya. Akhirnya kemudian Saif ibn Dhiyazan ini minta bantuan ke Romawi. Lah karena Romawi dengan Ethiopia sama-sama agamanya Nasrani, mereka tak mau tolong. Akhirnya Saif ibn Dhiyazan ini meminta pertolongan kepada orang-orang Persia. Dan akhirnya orang-orang Persia menyanggupinya. Maka kemudian dikirimlah pasukan dari orang-orang jahat yang berada di penjara itu, dikeluarkan sama orang Persia. Kemudian dibentuk pasukan untuk mengikuti Saif ibn Dhiyazan perang melawan orang-orang Ethiopia yang mencengkram Yaman. Dan ini politiknya orang-orang Persia, karena tahu Persia Yaman itu tidak ada apa-apun yang mau diambil dari segi ekonomi. Makanya kalau mengirim pasukan lewat laut orang-orang yang handal kan rugi saja kalau kalah. Makanya dilepaskan para penjahat penjara itu. Kalaupun kalah kan selesai kan, penjahat semua kan gitu ya. Kalaupun menang alhamdulillah kan bahasanya begitu. Tapi memang Allah takdirkan menang pula tuh. Sehingga orang-orang Akhbas akhirnya balik ke Ethiopia. Setelah orang-orang Akhbas balik ke Ethiopia, celakanya kemudian Yaman akhirnya dikuasai Persia. Lah karena Yaman dikuasai Persia itu cukup lama, disitulah kemudian banyak kebiasaan-kebiasaan termasuk ulang tahun dan hari raya orang-orang Persia diadopsi orang-orang Yaman. Runtuhnya Persia ini kan di zaman Umar. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan itu ya. Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Tetapi hancurnya Persia itu di zaman Nabi. Ketika kerajaannya dipimpin oleh seorang wanita, maka Nabi SAW mengatakan bahwa tidak mungkin satu kaum itu akan sukses kalau dipimpin seorang wanita. La yuflihul kaum walau amrahum imra'atan, kata Rasul. Tidak akan sukses sebuah kaum kalau penguasanya perempuan. Makanya kemudian runtuhlah Persia di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan tidak ada Persia sampai kiamat. Kenapa? Atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyurati raja Persia
dirobek suratnya. Maka Rasul marah. Kemudian Rasul mendoakan agar tidak ada Persia lagi setelah itu. Maka sejak runtuhnya Persia di tangan Umar, maka sampai kiamat Persia tidak akan ada lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah setelah kemudian Persia mencengkeram Yaman, banyak kemudian orang-orang Yaman yang mengekor kepada Persia dari segi hari raya. Sehingga ketika kemudian orang-orang Khazraj dan Aus mereka hijrah ke kota Madinah dan belakangan mereka menjadi orang-orang Ansor, makanya mereka masih mengadopsi hari raya yang biasa orang Persia lakukan, yang disebut dengan Nairuz, tanggal 1 Maret itu. Kemudian 6 bulan setelahnya ada perayaan namanya Mihrajan. Ini sejarahnya kenapa kemudian orang-orang Ansor yang punya 2 hari raya, sementara orang Mekah tidak, kan begitu ya? Karena mereka mengadopsi hari raya Persia. Lah kalau kita mau tarik lagi ke atas, Nairuz dan Mihrajan ini itu pun diadopsi dari Romawi kuno. Jadi perayaan Nairuz dan Mihrajan ini juga kalau ditarik ke atasnya lagi, jadi orang-orang Persia juga mengadopsi keyakinan-keyakinan orang-orang Romawi kuno. Dulu di zaman Romawi ada seorang laki-laki yang menjadi raja Romawi kuno ya. Ada yang mengatakan 2000 tahun sebelum Masehi ya. Ada seorang raja namanya Julius. Julius ini dialah yang merubah kalender dari sejarah nenek buyut mereka. Jadi sejarah nenek buyut mereka orang-orang Persia orang-orang Romawi kuno itu, penanggalan ataupun jumlah bulan dalam setahun itu bukan 12 bulan, tapi hanya 10 bulan saja. Kemudian oleh Raja Julius ini ditambah 2 bulan, ditambah Desember dan Januari. Dulu nggak ada Desember Januari itu, ditambah dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Makanya kemudian disebut Julius kalender, karena dia yang merubah dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Lah setelah kemudian lama waktu yang entah berapa ratus abad gitu ya, tiba-tiba kemudian kalender Julius ini diklaim oleh orang-orang Romawi Vatikan. Jadi orang-orang Vatikan itu mengklaim bahwa penanggalan itu dari mereka. Sehingga ada seorang pendeta namanya Gregorius, itulah yang kemudian mengklaim bahwa penanggalan itu mereka yang buat. Padahal itu adopsi dari orang-orang Romawi ya, dari Julius kalender itu. Lah belakangan sampai kemudian Barat mengadakan ya semacam Persatuan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan PBB, meresmikan bahwa itu penanggalan Masehi. Dan siapapun negara yang terlibat dalam kekuasaan PBB, termasuk negeri kita Indonesia ini kan bagian daripada anggota, mau tidak mau maka mereka dipaksa untuk membuat ataupun menggunakan kalender itu sejak zaman diresmikan oleh Vatikan sampai menjadi sebuah keharusan. PBB mengatakan semua negara yang terlibat dalam Persatuan Bangsa-Bangsa harus menjalankan kalender Masehi ini. Sampai Turki Utsmani, satu-satunya kerajaan sebelum Arab pecah itu. Dulu kan Arab ini disatukan oleh Turki Utsmani, itu masih menggunakan penanggalan Hijriah yang diciptakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi setelah kemudian terjadi perang dunia, Turki Utsmani ini kan salah satunya berserikat dengan Inggris. Lah Inggris siap membantu Turki Utsmani dengan berbagai macam senjata dan biayanya untuk perang. Tapi salah satu persyaratannya Turki Utsmani harus merubah kalender dari Hijriah menjadi Masehi. Lah sejak itulah akhirnya terhapuskan kalender Hijriah. Satu dunia ini cuma Saudi yang masih memakai kalender Hijriah. Selain negara Saudi, maka mereka menggunakan kalender Masehi, termasuk negeri kita. Makanya lihat kalender-kalender yang kita lihat di almanak itu, walaupun ada Hijriahnya kan kecil tuh, kecil banget, sebagai kacamata pula kan. Yang besar itu Hijriah Masehinya.
Kenapa dibesarkan Ustaz? Karena gajiannya pakai Masehi, bukan pakai Hijriah. Kalau pakai Hijriah nggak keluar-keluar katanya gajinya. Ini repot kan gitu ya. Lah dari sini kita tahu kalau lihat sejarah, ini sejarah singkat ya kan. Ya, sejarah singkat tahun baru ini. Ya. Setiap perayaan apapun, perayaan agama apapun ikhwan, itu pasti ada keyakinan. Tidak mungkin tidak ada keyakinan.